Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan. Bagaimana buat teman-teman? Apakah sesuai dengan prediksi teman-teman bahwa IHSG hari ini rebound ya? Kalau teman-teman cek 3 hari kemarin koreksi ditutupi dengan hari ini ya, kenaikan hari ini hampir 1%. Ada apa dengan komposit? Kemudian teman-teman bisa cek ya, beberapa bank big caps, let's say BBCA, BBRI, BNI, BMRI ya, cetak all time high seperti itu. Akankah ini berlanjut? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya ya. Untuk yang pertama, komposit. Seperti yang tadi saya singgung sedikit di awal, yaitu komposit kita atau IHSG kita hari ini mengalami kenaikan ya, 1%. Atau hampir 1% ya, ke level 7081 ya. Kalau dilihat ini benar seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa 3 hari koreksi kemarin ditutupi dengan kenaikan hari ini ya. Tetapi overall secara komposit ya, ini belum bisa break dari level 7100. Jadi masih berkisar di antara 7000 sampai dengan 7100 seperti itu. Apakah ini mulai tanda-tanda ya? Untuk Desember biasanya relatif mengalami kenaikan ya, ada efek windrest seperti itu. Jadi kemungkinan besar bahwa komposit ini akan mengalami kenaikan. Mungkin tidak akan langsung ya, tetapi secara kalau monthly-nya mungkin dia akan mengalami kenaikan karena sesuai dengan historikalnya ya, setiap bulan Desember itu rata-rata atau mayoritas hampir semua itu hijau seperti itu. Jadi teman-teman patut tunggu ya, apakah IHSG kita ini akan mencapai targetnya ya di 7.300 bahkan 7.400 seperti itu. Kita coba cek untuk saham-saham big caps-nya ya, yang hari ini cukup ciamik ya, cukup oke. Yang pertama ada BBCA. Kenapa saya bahas perbankan? Karena seperti yang tadi saya singgung di awal bahwa saham-saham big caps perbankan itu rata-rata mencetak atau mempertajam all time high-nya ya. Salah satunya BBCA. Untuk BBCA sendiri hari ini mengalami kenaikan ya, 3,62% ke level 9.300. Sempat menyentuh level tertingginya yaitu 9.400, tetapi sayangnya ditutup di level 9.300. Tetapi overall kalau dilihat dia sudah membentuk all time high ya, seperti itu. Kemudian dengan volume, kalau teman-teman cek ya, volumenya cukup tinggi, cukup spike hari ini, menunjukkan apa? Besar kemungkinan bahwa saham BBCA ini akan breakout dari level 9.000-nya, atau bisa dipastikan dia breakout dari level 9.000, area resistnya ya di sini. Kemudian teman-teman dapatkan informasi juga ya bahwa BBCA ini akan membagikan dividen interim untuk tahun buku 2022. Buat teman-teman yang belum tahu, silakan tonton videonya ya. Saya sempat buatkan video untuk pembagian dividennya BBCA. Untuk dividennya itu setara atau senilai Rp35 per lembar saham. Come date-nya besok ya, tanggal 1 Desember atau awal Desember 2022. Jadi kenaikan hari ini cukup menjadikan euforia ya, karena sudah breakout dari level 9.000. Kemudian bagi pemegang saham dari BBCA, besok come date-nya ya akan mendapatkan dividen seperti itu. Kemana arah pergerakannya? Apakah teman-teman bisa entry sekarang? Kalau saya lihat lebih baik teman-teman wait and see ya. Kenapa? Ini membentuk all time high seperti itu. Jadi besar kemungkinan kita tidak tahu kemana arah resisten berikutnya ya secara pasti, karena dia membentuk all time high. Dan buat teman-teman yang belum punya, lebih baik kalau teman-teman mau entry itu di daerah support ya, di daerah support terdekat itu di level 9.000 ya, seperti itu. Kemudian buat teman-teman yang mungkin sudah punya untuk investasi jangka panjang atau swing trade ya,
Apa yang bisa dilakukan untuk posisi sekarang seperti all time high-nya BBCA ini, maka teman-teman bisa hold ya. Kenapa? Karena biarkan profitnya run seperti itu. Tinggal hold saja kemana arah pergerakannya. Selama dia masih posisinya uptrend, kemudian tidak patah trend, dan masih berada di atas EMA 50, teman-teman masih layak untuk di hold ya untuk saham BBCA. Kemudian garis MACD jelas ini mulai kembali mengarah ke atas ya, mengarah ke atas seperti itu. Kita coba cekkan broker summary-nya dari BBCA. Ini saya coba cekkan BBCA ya hari ini dengan value net jelas ada akumulasi cukup masif atau masif ya, ada CS, ZP, KZ, RX dan DR ya. Ini akumulasi cukup masif, sedangkan yang jual banyak ya, ada AK, BK, YP, CC, OD ya. Ini area TP mungkin ya, jadi mereka ada sedikit buangan barang tetapi ada yang nampung seperti itu. Bagaimana kelanjutannya? Kalau saya sih hold saja untuk saham BBCA. Kita lanjut ke saham kedua yang juga membentuk atau menyentuh all time high-nya ya, yaitu BBRI. BBRI ini hari ini juga mengalami kenaikan cukup tinggi ya, 2,68% ke level 4.980 ya. Kalau dilihat volumenya cukup oke, cukup tinggi hari ini. Kemudian area resist 4.800 kemungkinan besar dengan volume yang cukup tinggi dia breakout ya. Kemudian body candle-nya cukup solid, maka kemungkinan besar untuk saham BBRI ini breakout dari level 4.850. Kalau teman-teman cek ya, di sini BBRI sebenarnya sempat menyentuh 4.980 tanggal 26 April ya 2022. Tapi pada waktu itu ditutup di bawah di 4.940. Akankah saham BBRI ini melanjutkan kenaikan menyentuh level psikologis ya di 5.000? Cukup dekat di level 5.000 ya, area resist. Kemungkinan kalau seandainya melihat track recordnya ya, posisinya dia uptrend kemudian membentuk all time high, ada besar kemungkinan untuk BBRI ini akan mengarah ke area resistnya di 5.000. Jadi buat teman-teman, apakah bisa entry level sekarang? Kalau untuk entry sebaiknya teman-teman bisa tunggu di daerah-daerah support ya, biar lebih aman. Karena takutnya teman-teman beli di pucuk, walaupun untuk saham-saham tipikal BBCA, BBRI, BBNI itu BMRI itu beli di pucuk, selama untuk hold yang lebih jangka panjang itu teman-teman tetap bisa dapatkan cuan ya, tetap bisa returnnya tetap bisa positif. Karena selain pembagian dividen, capital gain-nya juga didukung oleh fundamental seperti itu. Tetapi sayang buat teman-teman kalau hajar di pucuk ya, lebih baik teman-teman lebih sabar, tunggu momentum, beli di daerah-daerah support seperti itu. Dan buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, let's say di under 4.600, apa yang dilakukan? Kalau menurut saya sama dengan BBCA ya, karena membentuk all time high, ada potensi dia mempertajam all time high-nya, maka menurut saya lebih layak untuk di hold. Apalagi kalau teman-teman lihat di Desember ada potensi window dressing ya. Jadi kemungkinan untuk saham-saham perbankan ini akan diangkat juga seperti itu. Itu untuk BBRI ya. Untuk garis MACD jelas mulai mengarah ke atas, volumenya tadi jelas dia mengalami kenaikan ya, disertai dengan volume. Kita coba cekkan broker summary-nya untuk hari ini. Ini saya coba cekkan BBRI ya. Untuk BBRI sama dengan BBCA ya, akumulasi cukup masif oleh ZP, PD, AK, BB, dan YU. Teman-teman bisa cek di area dekat penutupan ya, 4.900-an, ada yang di 4.975, 4.980 oleh BB ini. Jadi jelas ini masih ada potensi untuk dibawa naik ya untuk BBRI. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada BBNI atau Bank Negara Indonesia Persero. Hari ini juga mengalami kenaikan cukup tinggi ya, 5,6% ke level 9.900. Jadi posisi high-nya ya hari ini. Kemudian volume sama dengan yang BBCA, BBRI ya.
volumenya cukup tinggi. Hari ini rata-rata perbankan big caps itu disertai dengan volume kenaikannya ya. Jadi cukup oke, menandakan bahwa dana asing tetap masuk ya ke Indonesia. Seperti itu. Buat teman-teman, apakah bisa hajar sekarang atau entry di level sekarang sama dengan BBRI ya? Lebih bijak teman-teman tunggu di daerah support. Seperti itu. Let's say support terdekat di 9.200 sampai dengan area 9.000 ya. Itu supportnya. Kemudian buat teman-teman yang masih hold, apa yang bisa dilakukan? Kalau menurut saya sama ya, karena ini masih uptrend, berpotensi membentuk atau mempertajam all time high ya, otomatis teman-teman layak atau sangat layak untuk di hold ya. Biarkan profitnya untuk run seperti itu. Kemudian garis MACD ini sudah mulai mengarah ke atas kembali seperti itu. Kita coba cekkan broker summary-nya, apakah kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi BBNI ya. Jelas di sini ada akumulasi masif ya oleh ZP, AK, BK, KZ, RX ya. Teman-teman cek di sini 9.700, hampir 9.800 ya rata-rata. Jadi sekarang sudah floating profit walaupun masih tipis kalau based on hari ini ya. Saya rasa kalau asing pasti masuk jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari, kemungkinan hari ini akumulasi itu untuk menambah barangnya. Nah, buat teman-teman, apakah juga sama untuk saham BMRI ya? Hari ini juga mengalami kenaikan BMRI. Untuk BMRI hari ini tanggal 30 November 2022 mengalami kenaikan ya hampir 2% atau lebih tepatnya 1,94% ke level 10.525. Sempat menyentuh all time high-nya ya di 10.800, tetapi sayangnya ditutup di 10.525. Kalau dilihat dia masih berada di atas level 10.000 ya, tetapi belum bisa break dari level 10.500-an ya. Seperti itu, ini ada area resist atau all time high sebelumnya ya. Walaupun hari ini menyentuh all time high di 10.800, tetapi body candle-nya masih di sekitar 10.500 ya. Jadi belum bisa dikatakan dia valid mencetak all time high atau valid dia breakout dari level 10.500 ya, seperti itu. Tetapi kalau dilihat posisinya BBCA, BBRI, BBNI yang potensi mencetak all time high ya, kemudian hari ini kenaikannya disertai volume, BMRI pun juga sama ya, potensi untuk membentuk all time high atau mempertajam all time high-nya itu cukup ada. Buat teman-teman yang belum punya, sama, lebih baik teman-teman bisa entry di daerah support terdekat. Kalau teman-teman mau entry di level 10.000 ya, di area sana itu cukup berdekatan dengan EMA 50-nya. Seperti itu. Buat teman-teman yang mungkin punya di under 9.000 atau di kisaran 9.000-an, apa yang bisa dilakukan? Teman-teman masih layak untuk hold saham-saham big caps perbankan ya. Seperti itu. Overall bagaimana untuk saham-saham seperti BBCA, BBRI, BBNI dan BMRI? Selama saham-saham big caps-nya kita terutama perbankan di push ya, mengalami kenaikan, besar kemungkinan komposit atau indeks kita juga akan terangkat seperti itu. Buat teman-teman juga bisa perhatikan untuk efek window dressing ya. Walaupun sekali lagi belum tentu atau belum pasti akan ada window dressing karena masih terlalu dini ya. Ini di akhir November, bahkan belum masuk ke bulan Desember ya. Jadi segala kemungkinan masih ada. Cuman kalau kita lihat berkaca ke historicalnya, selama bulan Desember ini atau bulan Desember itu rata-rata atau mayoritas, bahkan berdasarkan riset saya pribadi itu hampir semua hijau di Desember ya. Jadi kebanyakan di Desember itu akan IHSG-nya mengalami kenaikan. Kalau IHSG-nya mengalami kenaikan, biasanya saham-saham yang di-push atau mengalami kenaikan cukup signifikan itu adalah saham-saham big caps. BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, ASII, Telkom, GoTo itu mungkin ya. Jadi saham-saham big caps tersebut yang layak untuk teman-teman pantau.
Tetapi untuk GoTo, sekali lagi ya, untuk GoTo saya singgung sebentar bahwa dia fasenya sudah jelas downtrend parah seperti itu. Jadi akankah dia mengalami kenaikan? Mungkin akan ada kenaikan tetapi terbatas. Ya, karena fase downtrendnya cukup jelas, dia strong downtrend seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Oh ya, untuk BMRI saya belum cekkan broker summary-nya ya. Kita coba cekkan dulu broker summary-nya dari BMRI ya. Kemungkinan besar pas akumulasi ya, jelas akumulasi masif oleh BK, ZP, CS, YU, dan MG. Jelas dari 4 big caps perbankan semua akumulasi ya. Akumulasi masih posisi uptrend, jadi sangat layak untuk di hold. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Oh ya, buat teman-teman bisa request saham apa yang dianalisa, silakan komen di kolom komentar.